apapun yang saya lakukan, bagi saya nomor satu adalah keluarga. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Ibu Yuniati Sastra Kusuma, pebisnis yang sukses dan memiliki banyak unit usaha. Ibu apa kabar? Baik Pak, terima kasih saya sudah diundang untuk hadir di tempat ini gitu, bersama-sama kita saling berbagi untuk memberikan wacana khususnya kepada generasi muda. Ya Bu, senang sekali Ibu bisa sediakan waktu untuk kami dan memberikan sharing ya Bu. Sekarang Ibu nih aktivitasnya apa Bu, kegiatan sehari-harinya Bu? Kegiatan saya sehari-hari tetap yaitu yang pertama sebagai ibu rumah tangga, yang kedua adalah saya memimpin beberapa perusahaan di sana, yaitu PT Wahana Kosmetika Indonesia dengan brand Asarin. Lalu juga saya harus ke rumah sakit karena kebetulan kita juga ada rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Royal Surabaya. Di sana selain saya sebagai Denwas, Dewan Pengawas, saya juga hadir di sana sebagai manajemen untuk PT, seperti itu Pak. Nah Ibu begitu sukses ya Bu ya mengelola bisnis. Nah Ibu juga sudah istilahnya memiliki 3 anak nih Bu yang sukses nih Bu. Pak Brian salah satu menjadi CEO Wahana Kosmetik Indonesia. Nah apa nih Bu nilai-nilai atau value-value yang Ibu terapkan ke anak-anak sehingga anak-anak Ibu bisa sukses semua? Kalau value ya Pak, karena saya pasti percaya semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, memberikan anaknya untuk masa depan yang tentunya kedepannya anak-anak ini mampu mereka berdiri untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat pada umumnya. Nilai-nilai yang saya berikan ke anak-anak adalah saya mendidik mereka gitu ya dari kecil gitu dengan kasih tentunya, menyayangi mereka, mengayomi dan menyiapkan serta memberikan apa yang memang mereka butuhkan, bukan memanjakan mereka. Kalau memanjakan kita memberikan apa semua yang mereka minta gitu. Tapi kalau menyayangi lebih ke arah apa yang mereka butuhkan, saya sesuaikan. Apakah itu baik untuk dampaknya untuk dia ataukah tidak, itu yang lebih saya perhatikan gitu di luar pendidikan, karena bagi saya pendidikan utama dimulai dari keluarga. Bagaimana keluarga itu menjadi tempat yang terbaik untuk mereka mengadu, untuk mereka mendapatkan perlindungan, mendapatkan kasih sayang ya, dan di mana keluarga itu adalah tempat komunikasi yang tepat bagi mereka gitu. Di luar itu yang kedua tentu sekolah, tapi tidak terlepas kita menyiapkan mereka untuk menjadi orang yang mampu bersosialisasi di masyarakat. Itu yang lebih penting menurut saya. Dan etika-etika budaya, khususnya budaya di Indonesia, kita orang timur ya Pak, itu yang selalu saya tanamkan. Sejauh apapun kamu melangkah, setinggi apapun kamu belajar, jangan pernah melupakan budaya timur yang begitu santun. Jadi dari kecil mereka saya didik bagaimana mereka jangan lupa, misalnya dengan pembantu, kata tolong, Mbak tolong, Pak tolong, seperti itu. Karena kebiasaan ini akan membawa dampak manakala dia nanti dewasa. Bagaimana dia mampu menghargai orang lain, bagaimana dia mampu membawa dirinya di kancah dunia yang hari ini tentunya
multifungsi, multilateral yang mau tidak mau kita harus hadir di sana. Ibu, Bapak Cahyanto dan Ibu pasti ada kesibukannya Bu ya dengan berbagai bisnis yang Ibu miliki sama Bapak miliki. Nah, bagaimana Ibu membagi perannya nih dalam mendidik anak waktu Bapak juga sibuk dan Ibu sibuk? Ya, kembali lagi Pak, bagaimana kita ini mempunyai dan kita menyadari fungsi masing-masing. Seorang ayah dan seorang kepala rumah tangga, bagaimanapun Bapak tentu disibukkan dengan pekerjaannya, tapi Bapak tetap tidak melupakan tugasnya sebagai seorang ayah. Dan Bapak kebetulan orang yang bisa komunikasi dengan keluarga. Dan saya sendiri kebetulan juga selain ibu rumah tangga, saya juga businesswoman. Tapi tetap saya berpegang apapun yang saya lakukan, bagi saya nomor satu adalah keluarga. Karena saya bekerja, saya melakukan apapun tujuan utama untuk keluarga saya. Sehingga kalau saya melupakan tugas-tugas norma-norma itu, sampai keluarga terlupakan, anak-anak terabaikan gitu ya, apa yang menjadi tujuan daripada keluarga itu sendiri pasti tidak akan bisa tercapai. Sehingga yang nomor satu kita bangun tentu komunikasi, kehangatan, dan kita saling membuka diri, memberikan ruang kepada anak-anak untuk dia bisa hadir, untuk dia bisa ikut berpartisipasi, memberikan pemikiran-pemikiran, dan mereka tidak boleh takut gitu terhadap kita orang tua. Menghormati harus ya Pak, tapi kita sebagai orang tua tidak boleh menjadi orang tua yang diktator, otoriter. Lebih-lebih saat ini udah bukan zamannya lagi, karena apapun alasannya, anak-anak punya dunianya sendiri, anak-anak punya masanya sendiri, dan mereka mempunyai pribadi sendiri yang mereka pun layak untuk kita hargai. Jadi sekali lagi bagi saya, orang tua tidak bisa menghaki seluruh dari kehidupan anak itu sendiri. Ibu, anak-anak Ibu waktu kecil, apakah memang Ibu sudah menyiapkan mereka dari segi pendidikan untuk istilahnya melanjutkan bisnis keluarga, atau Ibu memberikan kebebasan kepada mereka? Kalau dari mulai kecil Pak gitu, tentunya untuk persiapan khusus tidak ada. Namun tetap kita memberikan pengarahan dari pendidikan. Dan kebetulan saya punya perusahaan manufaktur yang mau tidak mau kalau liburan mereka saya ajak nih Pak ke pabrik. Sekalian biar mereka juga tidak di rumah waktu liburnya, juga mengenalkan kepada mereka bagaimana kita orang tua mempunyai beberapa pekerjaan yang mereka harus tahu. Oh ini ya pabrik daripada orang tuanya gitu ya, kosmetik. Lalu dia juga sekaligus dia bermain di sana, ikut di dalam proses produksi, making semuanya, sehingga mereka mengenal gitu apa yang hari ini orang tuanya lakukan. Kalau tadi juga ke ayahnya, kebetulan bapak juga ada properti, kita ajak tuh lihat lahannya. Ini loh papi punya properti pergudangan seperti itu. Jadi kebiasaan dari kecil, apa yang dia lihat pasti terekam di pemikiran dia, sehingga waktu dia besar pun mereka sudah tidak asing dengan apa yang dilakukan orang tuanya, dan dia sangat mengerti bagaimana orang tuanya sama-sama memberikan contoh ke mereka gitu ya. Jadi mereka sekolah, kita orang tuanya punya pekerjaan masing-masing. Jadi dia tidak asing lagi dengan apa yang orang tuanya lakukan dari pagi, kesibukannya. Mungkin ada saatnya kita harus pulang agak terlambat karena meeting gitu. Mereka sangat mengerti dengan semuanya itu. Sehingga kebiasaan ini yang dia bawa begitu dia juga sekolah. Dan setelah mereka menyelesaikan sekolahnya pun gitu, mereka berhak untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan, tentunya dengan diskusi, lalu dengan saling kita
ngobrol Berbagi gitu ya, pengalaman berbagi ya. pengalaman. Ya, saya bersyukur ketika anak saya gitu ya, karena kita orang tua dari kecil sudah membiasakan mereka melihat apa yang orang tua lakukan, sehingga mereka pun setelah dewasa, mereka dengan kesadaran pribadi, dengan kemauan mereka sendiri, mereka ingin terjun gitu di dalam pekerjaan apa yang sudah kita lakukan. Oke. Ya, jadinya bisnis keluarga sudah bisa dilanjutkan ya sama anak-anak Iya, Ibu. bisa Pak. Iya, Bu, satu terakhir ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa memberikan juga sharing atau tips bagi ibu yang masih muda nih Bu, ibu yang masih muda yang mungkin baru membina keluarga dan ingin sukses juga nih seperti Ibu. Apa Bu yang Ibu bisa bagikan? Khususnya kepada para ibu-ibu, peran yang terbesar dari keluarga adalah peran seorang ibu. Karena apa? Pertama, dari kandungan, seorang ibu sudah memiliki keterikatan, kedekatan dengan anaknya. Di sanalah kita mulai mengajak dia gitu untuk lebih dekat, lebih mengenal lingkungannya. Kedua, setelah dia mulai memasuki usia anak-anak, remaja, bahkan setelah dewasa, seorang ibu tidak akan pernah lepas daripada keluarganya. Dan bagaimana peran ibu mampu, dia sebagai pendamping dari suami, sebagai ibu dari anak-anaknya. Kalau kebetulan kita wanita yang bergerak di bidang entrepreneur ataupun karir woman gitu, apapun alasannya gitu, sesibuk apapun, jangan pernah lepas kita untuk memberikan bimbingan, kasih sayang kepada mereka. Karena pendidikan yang terbaik adalah keluarga. Oke. Terima kasih Ibu atas sharingnya yang begitu inspiratif sekali dan cukup memberikan wawasan kepada anak-anak muda saat ini. Ibu, saya ada kenang-kenangan untuk Ibu. Terima kasih Pak Sama-sama. Sam dan tim yang pada hari ini telah memberi kesempatan saya untuk saya berbagi kepada khususnya kaum muda yang kebetulan mengikuti dan mendengarkan acara ini. Semoga apa yang saya lakukan terhadap keluarga saya mampu memberikan inspiratif kepada para penonton semuanya, dan saya percaya kita semua pasti bisa melakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Amin. Demikian podcast dan sharing bersama Ibu Yuniati Sastra Kusuma. Semoga bisa memberikan inspirasi dan pengalaman menarik buat calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.